Kalau malam nggak ada bintang, nggak ada bulan itu kurang asik. Siang kalau nggak ada matahari itu kurang menarik. Sama salam saya ini kalau nggak dijawab dengan semarak itu kurang afdol. Saya ulangi salamnya ya. Semoga yang jawab rezekinya berkah melimpah, anak-anaknya soleh soleha, sukses dunia akhirat, sakit haji dan Mekah Madinah, semua impiannya tercapai, Allahumma amin. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadratul mukarramin, para sepuh tini sepuh, para ustadz ustadzah, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus para pengurus TPQ Ummu Salma, Ustadz Jumingin, Ustazah Ummu Salma, Ustadz Ustadzah, dan insya Allah sedaya santri, sedaya wali santri, sedaya ingkang rawuh ten siang menika, mugi-mugi kula lan panjenengan sami pikantuk rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, monggo kula lan panjenengan sami bersyukur marang Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sami niki tiang-tiang sing beruntung. Kenapa beruntung, Bu? Kenapa beruntung? Sebab kula lan panjenengan sami kempal amarga Al-Qur'an. Nggih napa mboten? Nggih. Orang-orang yang berkumpul karena Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang Allah spesialkan. Panjenengan nek tumbas martabak, telur rekatan itu jenenge martabak napa? Spesial. Nah, panjenengan nek dados tiyang sing dispesialkan Gusti Allah, akan diberi banyak sekali kebaikan, akan diberikan banyak sekali keberkahan. Karena ahlul Quran itu ahlullah wa khassatuhu. Orang-orang yang kemudian menjadi ahli Quran itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang pilihan, sebagai orang-orang khusus. Panjenengan kalau ada Pak Presiden kesini misalnya, namanya panjenengan disebut seneng boten? Seneng banget. Apalagi yang menyebutkan nama kula lan panjenengan sami adalah Allah Subhanahu wa taala, seneng boten? Seneng sekali. Kabeh-kabeh salawat salam mugi tansah tercurah marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi salawat kawula meber marang kaluwarganipun, para sahabatipun lan sedaya umat ingkang miturut sunnahipun ngantos dinten kiamat. Allahumma amin. Jamaah sami sehat sedaya. Sampun sarapan apa dereng? Sampun. Nggih. Mugi-mugi sehat walafiat nggih. Diparingi rezeki ingkang kathah, saged tumbas keperluan lan saged angsal rezeki saking Allah Subhanahu wa taala, rezeki ingkang halal lan thayyibah. Nyuwun sewu Pak Ustadz, nggih. Sebetulnya tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Ustadz ya, nasihat buat kita semua. Namun tidak ada salahnya kalau kemudian kami minta izin menyampaikan sedikit tentang tema yang kita ambil di pagi ini. Temanya apa jemaah? Mohon dibacakan. Yang bawah ini, menjadi generasi Al-Quran, Sunnah, mencintai Allah Ta'ala dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Bapak Ibu, kira-kira berpegangan dengan Quran Sunnah itu penting apa mboten? Panjenengan nate tumbas kopi, nate tumbas mie instan. Kalau mau buat mie instan itu ada petunjuknya ndak? Mboten ngawuran Ibu. Nek masake ngawuran pripun? Ora enak. Harusnya airnya 2 gelas dikasih 2 ember. Rasanya ora ngalor ora ngidul. Misalkan pernah beli HP mboten? Ada guidebook. Ya, apa itu artinya guidebook? Ojo angel-angel supaya usah nggo bahasa Inggris sembarang. Buku panduan. Kalau kemudian misalnya kita punya HP kita ini belum water resistant, belum boleh kena air. Sama kita dengan PD-nya renang dan kolam renang, videonya dinyalakan. HP ini kepripun Bu? Mlebek. What's the meaning of mlebek? Ya gitu ya. Rusak gitu ya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini, saya tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, kalian gak akan tersesat kalau berpegang teguh pada keduanya. Kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, kitaballahil Quran. Kitab Allah yang bernama Al-Quran, wa sunnata rasulihi, dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dinamakan kitab hadis. Ibu pernah naik motor? Pernah naik motor mboten? Kalau kemudian ada lampu merah diterabas, bahaya mboten? Bahaya. Oke. Jangan kemudian ileng-ileng pumpung nggak ada Pak polisi. Ya. Bukan masalah itu, ya. Kalau kemudian kita mematuhi peraturan, kita yang pertama aman. Aman mboten? Aman. Yang kedua, kita dapat pahala. Jadi mohon maaf ya, ibadah itu nggak hanya sholat, nggak hanya puasa. Kita naik motor patuh aturan, insya Allah juga dapat pahala. Kemudian yang selanjutnya adalah mencintai Allah, mencintai Rasul. Jamaah kalau ditanya, kita cinta sama Allah nggak? Benar. Cinta sama Rasul nggak? Buktinya nopo? Kan bingung. Pak Ustadz lah, saya ini sudah membuktikan Pak Ustadz yang perempuan berjilbab. Itu bukti cinta sama Allah sama Rasul nggak? Betul. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat yang ketiga. Surat apa? Surat apa yang ketiga? Ibu ada yang menjawab, angkat tangan. Cuman nyebutkan surat ketiga, namanya surat apa? Dapat hadiah insya Allah. Monggo. Adik-adik juga boleh. Ada? Surat yang ketiga surat apa? Nggak ada yang jawab beneran? Ibu sebelah sini ada mungkin mau jawab? Surat yang ketiga surat apa? Jangan ngomong tuh, angkat tangan. Ayo, saya Ustadz gitu. Ya, yang pakai jilbab hitam. Surat apa, Bu? Ali Imran, betul. Bib, keluarin amplopnya, Bib. Iya. Amplop yang tipis, Bib. Yang depan. Nanti amplop yang tebal buat anak-anak. Tolong kasihkan ibunya ya, Bib. Iya. Surat Al-Imran ayat 31. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada umat Islam, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah saya. Jadi kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Rasul, buktinya dengan apa, Bu? Apa? Mengikuti. Yeah. Ikuti Allah, ikuti Rasulullah. Itu diantara tanda bukti cinta kita sama Allah. Ibu jangan lihat isinya sedikit ya, Bu ya. Yang penting kebanggaan dapat hadiah, Bu. Ya, gitu. Oke, jadi cinta Allah, cinta Rasul ini sangat penting. Jamaah kalau disuruh milih, panjenengan milih mencintai apa dicintai? Hah? Jujur. Mencintai? Dicintai? Jujur yang keras, dicintai apa mencintai?
Kenapa dicintai sukanya? Ustaz, kalau mencintai itu cenderung berkorban, gimana? Kalau dicintai dikasih pengorbanan, dikasih korban kata Pak Ustaz, Masya Allah. Kalau mencintai identik dengan memberi, betul? Kalau dicintai mendapatkan pemberian. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan kitab laisa sya'nu an tuhib. Yang spesial itu bukan kamu mencintai, bali sya'nu an tuhab. Yang spesial itu kalau kamu yang dicintai. Masya Allah ini. Jadi kalau kita pengen kemudian dicintai sama Allah, ikuti Rasulullah. Kata Allah Ta'ala, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan cintai kalian, Allah akan ampuni dosa kalian. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita semua punya dosa enggak? Kata nafas gede. Iya. Manusia itu diliputi dosa. Karena kalau diliputi wijen namanya apa, Bu? Onde-onde. Kalau diliputi masa series donat ya gitu. Kalau diliputi nama malah misalkan diliputi kecap namanya apa? Sosis bakar gitu ya. Ini nggak penting kalau ada bakal sosis bakar, mohon maaf bukan menyindir ya gitu ya. Itu adalah penting ya. Menjadi generasi Quran, menjadi generasi sunnah, mencintai Allah, mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami punya pesan buat para pengurus, Ustadz Jumingin dan para pengurus kalian, menjadi seorang yang mengelola TPQ itu pahalanya besar banget. Bahkan menjadi orang yang paling baik. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum saape-apee wong man ta'allamal Qur'an, sapa sing gelem sinau belajar Qur'an, wa 'allamahu lan gelem ngajarke Al-Qur'an. Jadi jamaah ada dua pilihan. Kita mau jadi pembelajar Al-Qur'an atau mau jadi orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Ibu-ibu juga jangan malu. Kalau memang belum bisa baca Quran, ikut ngaji nggak apa-apa. Ustadz, saya udah punya cucu, Ustadz. Masa belajar Iqra setunggal, Iqra satu, nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat. Ada kisah nenek-nenek umur 60 tahun. Umur pinten, Bu? Nggak ada yang umur 60? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Dia mulai menghafal Quran, pas umur 70 tahun, hafal Al-Quran. Masya Allah, nama badan. Masya Allah. Ya, jadi bagi para pengurus, walaupun mesti banyak rintangan, banyak tantangan, maka mari bersama-sama semangat menghidupi TPQ ini. Insya Allah, Allah akan muliakan para pengurus, Allah akan muliakan para ustadz-ustadzah, dan insya Allah Allah muliakan para donatur, Allah muliakan orang-orang yang mau mengurusi, dan insya Allah Allah muliakan para santri dan wali santrinya. Semoga TPQ ini terus bisa memberikan manfaat. Usia 30 tahun bukan usia yang muda. Jadi usia TPQ ini lebih tua daripada usia saya. Nih, Masya Allah. Kemudian selanjutnya pesan untuk orang tua. Ibu-ibu yang punya anak, mohon semangati anak untuk belajar Al-Quran. Karena kalau kita meninggal, mereka adalah para penerus kita. Mereka anak-anak kita adalah umur kedua kita. Ketika kita sudah meninggal, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, kita nggak bisa mendapatkan pahala amal. Tapi kalau punya anak yang soleh-soleha, kita akan selalu mendapatkan kiriman pahala, kiriman nikmat kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Kalau manusia meninggal, semua amalnya terputus. Gak bisa sholat, gak bisa puasa, dan gak bisa mengerjakan yang lainnya. Illa min salas, kecuali punya 3 perkara. Yang pertama adalah diantaranya shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Mungkin ibu lihat ke arah depan sebelah sini. Ada gedung kita, ya, gedung TPQ kita. Monggo yang punya, kita bareng-bareng patungan, ya. Karena kalau kemudian kita patungan seberapapun, kemudian jadi bangunan
Di situ ada pembelajaran Al-Quran. Kalaupun nanti kita sudah tidak ada, pahalanya akan ngalir terus. Siapa tahu dari anak di sini, santri di sini ada yang mengajar Quran di mana, menjadi ustadz di mana, dia punya 100 murid, pahalanya buat kita. Ya monggo, yang punya harta berlebih, sedekahkan harta kita di TPQ Ummu Salma. Kemudian apalagi? Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Jadi ibu ketika di rumah ngajari anak makan pakai tangan kanan dapat pahala mboten? Selama anaknya makan dengan tangan kanan, pahalanya mengalir. Ibu ngajari anak makannya duduk, anak makannya baca bismillah. Kemudian anak ketika setelah makan baca alhamdulillah. Ketika itu dilakukan oleh anak-anak mendapatkan pahala. Yang terakhir dari hadis ini, awwaladin sholih yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan seterusnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'al Quran, siapa yang membaca Al-Quran, wa amila ma fihi, dan mengerjakan, mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, di hari kiamat orang tuanya akan dipakaikan mahkota. Ibu tahu mahkota mboten? Napa niku mahkota? Panjenengan nanti pangandaran mboten? Nanti mboten? Nanti Ustaz. Biasanya kan dipakaikan kayak semacam nama Bu, yang pakai emas-emas itu namanya mahkota. Jadi di hari kiamat orang tua yang punya anak hafal Quran, belajar Quran, mengamalkan Quran akan dipanggil seperti prosesi wisuda seperti ini. Cuman yang menyaksikan dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Nanti dipanggil orang tuanya fulan, bapak ibunya dipanggil, diberikan mahkota kehormatan, semua manusia melihatnya. Senang boten Bu? Senang. Maka tadi Pak Yai sudah menyampaikan kalau bisa anaknya mondok. Kalau bisa anaknya mondok. Ketika SD dampingi TPQ. Di rumah diajari ngaji pada maghrib sampai isya. Nanti kalau sudah lulus SD, monggo dipondokkan. Kalau ibu pengen lihat saya, pengen lihat di HP bisa. Nanti bisa buka Ahfad Saifuddin. Itu ada YouTube ya. Ini juga nanti masuk YouTube insya Allah ya. Dan kalau ibu pengen ketemu saya sering, anaknya dipondokkan di Pondok Ibnu Abbas. Ya, insya Allah. Boleh promosi ya, nggak bener sekalian gitu. Di sana alhamdulillah sudah ada 16 anak yang hafal Al-Quran 30 juz. Ya, alhamdulillah. Baik yang laki-laki maupun perempuan. Jadi insya Allah ketika orang tua menjadi orang tua yang telaten, ngajari anak Quran, mendidik anak kemudian menjadi ahli Quran, orang tuanya dunia dan akhirat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, pesan buat masyarakat Wonokerto. Quran ini kalau kemudian dibacakan, itu akan menebarkan cahaya, akan menebarkan keberkahan. Maka dari itu, mari bersama-sama kita bareng-bareng ngopeni TPQ ini. Kita bareng-bareng nguripi TPQ ini. Anak-anak kita daftarkan, anak-anak kita disekolahkan, diantarkan pulang pergi. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau sekiranya penduduk satu desa beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan berkah dari langit, berkah dari bumi. Delala alhamdulillah udane lancar, tanahnya subur, tambahe napa Bu? Panen. Udangnya banyak, ikannya banyak, kepitingnya juga banyak. Itu syaratnya apa? Iman dan takwa. Maka dari itu harapan besar bagi TPQ ini, semoga kita semua saling mendukung, saling bahu membahu agar anak-anak kita bisa terus belajar, bisa terus mempelajari Al-Quran sehingga bermanfaat. Karena apa jamaah? Seorang polisi kalau hafal Quran bagus apa badan? Bagus. Alhamdulillah kakak saya jadi polisi Bu di daerah Papua. Ya, senang baca Quran, alhamdulillah. Ya, senang loh.
polisi bisa adzan, polisi bisa imam, seneng mboten? Seneng. Jadi dokter hafal Quran bagus mboten? Bagus. Jadi Pak Guru hafal Quran bagus. Jadi Pak Lurah hafal Quran bagus. Jadi Pak Camat hafal Quran bagus. Jadi presiden hafal Quran bagus. Bagus. Siapa tahu nanti ada anak-anak kita jadi presiden dari Wonokerto. Allahumma amin. Harus mau bermimpi, ya. Jadi sekarang kita didik generasi-generasi kita. Semoga anak-anak kita di TPQ Ummu Salma dan anak-anak kita pada umumnya menjadi anak-anak yang cinta Al-Quran, cinta As-Sunnah, cinta Allah, dan juga cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makatan yang saged kawula aturaken, mbok pilih kata kalapatan nyuwun pangapunten. Terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya punya pantun. Saya punya apa? Pantun. Nanti Ibu Bapak bisa bilang cakep ya, gitu ya. Sudah siap? Ya. Anak soleh memakai songkok sambil beribadah kepada Allah Ta'ala. 2024 nggak mondok, nggak bahaya tak? Monggo kita pondokkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren yang mengajarkan Quran, mengajarkan ilmu agama. Makatan dahar kupat disiram santen, mbok kada lepat nyuwun pangapunten nggih. Paringi pangapunten apa mboten? Nggih, syukur-syukur wangsul disangoni kupat nggih. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.